warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Armayani dengan NIM 203210006. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bale Bandung. Pembentukan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah berbicara. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam berkomunikasi. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, atau perasaan kepada orang lain. Tetapi, dalam video kali ini, saya hanya akan membahas salah satu aspek dari keempat aspek tersebut, yaitu aspek yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, atau perasaan kepada orang lain. Dalam keterampilan berbicara, sebagai mitra pembicara, harus didasari oleh rasa kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah diri, dan ketegangan berat lidah, dan lain-lain. Dalam hal ini, keterampilan berbicara merupakan ragam kebahasaan lisan yang sangat erat kaitannya dengan komunikasi, di mana komunikasi merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dengan berkomunikasi, manusia mampu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum seperti di lingkungan masyarakat. Selain dari pembahasan mengenai keterampilan berbicara dalam berkomunikasi, selanjutnya terdapat jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musaba, pada tahun 2012, keterampilan berbicara dibagi beberapa jenis. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, baik cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Tetapi dalam hal ini, dalam keterampilan berbicara, kita harus bisa menceritakan suatu cerita secara lisan. Yang kedua, yaitu debat. Debat berarti bertukar pikiran untuk membahas masalah yang masih pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga adalah diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, dan ditayangkan melalui layar televisi. Wawancara mirip dengan percakapan, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarainya, yaitu narasumber. Selanjutnya adalah pidato dan ceramah. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum
atau berorasi menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Sedangkan ceramah merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu, untuk tujuan tertentu, dan kepada pendengar tertentu. Selanjutnya yaitu percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih membangun sebuah komunikasi bahasa tertulis, misalnya di chat room, dan bahasa lisan, misalnya di telepon. Komunikasi ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari keterampilan berbicara dalam berkomunikasi. Keterampilan berbicara bertujuan agar kita mampu menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan baik. Selanjutnya, manfaatnya yaitu komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, memperlancar pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu dia pembahasan mengenai keterampilan berbicara dalam berkomunikasi yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek ragam kebahasaan lisan yang sangat erat kaitannya dengan berkomunikasi, di mana komunikasi merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sekian video pembahasan kali ini mengenai keterampilan berbicara dalam berkomunikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.